Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di kelas 12? Semoga sehat selalu, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam masa Covid ini dan terhindar dari segala penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Walaupun pada masa Covid ini kita belajar dalam jarak jauh, tetapi kita tetap semangat menghadapi atau menjalankan aktivitas sehari-hari kita sebagai pelajar ataupun profesi lainnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran PKWU atau Prakarya Kewirausahaan. Di kelas 12 ini pada semester ganjil kompetensi dasarnya yaitu memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Oke, pada perencanaan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal ini apa aja sih? Tadi pertama yaitu ide dan peluang usaha. Di mana ide dan peluang usaha itu merupakan awal perencanaan, di mana harus memiliki ide. Apa sih yang akan kita buat? Apa sih yang harus kita kerjakan? Ya, nah kerajinan itu menurut bahasa Sanskerta dari yaitu kriya, yang dalam artinya yaitu mengerjakan. Artinya kriya adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda atau objek yang mempunyai nilai seni, di mana kriya ini ataupun kerajinan ini menghasilkan benda atau sesuatu yang ada nilai seninya dan memiliki nilai yang tinggi untuk misal dijual, seperti itu ya. Dalam kerajinan ini memiliki nilai yang berbeda ataupun unik ya, memiliki ide-ide kreatif, inovatif yang berbeda dari orang lain ataupun berbeda dari yang sebelumnya. Misalkan ada benda di dapur ya, tampah, tahu kan? Nah, itu tampah itu bisa kita jadikan sebagai bahan kerajinan yang tadinya memang itu kerajinan menganyam, tapi dengan ide yang kreatif di zaman sekarang ini menjadikan sebuah benda yang bisa kita taruh, simpen di ruang tamu gitu. Ya, itu salah satunya. Oke, yang kedua yaitu menganalisis peluang usaha. Bagaimana kerajinan tangan yang kita akan produksi ini itu memiliki peluang usaha, dibutuhkan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Jika peluang usaha itu tinggi atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka insya Allah kerajinan yang kita akan produksi atau kita buka itu akan dipasarkannya dengan mudah ya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dalam perencanaan kerajinan usaha yaitu sumber daya yang dibutuhkan apa saja sih? Di dalam manajemen sumber daya yang dibutuhkan yaitu dengan 6M. Pertama manusia, yang kedua money, yang ketiga adalah material, yang keempat adalah metode, yang kelima adalah mesin, dan yang keenam adalah market. Man, money, metode atau material, mesin, dan market. Yang pertama manusia. Sudah jelas bahwa sumber daya yang dibutuhkan adalah manusia, di mana manusia yang memiliki ide kreatif, inovatif, dan sesuatu yang mendukung dalam perencanaan usaha ini. Kemudian money, kita butuh uang untuk modal dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya ya. Oke, selanjutnya material, mesin, dan metode kita gabung ya. Itu berkaitan dengan proses produksi, di mana bahan baku itu proses menjadikan sebuah benda ataupun sesuatu yang jadi. Kemudian mesin merupakan salah satu mengolah dalam bahan baku tersebut, dan metode ataupun cara dalam membuat kerajinan tersebut, apakah pakai mesin ataupun tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah market atau pasar. Bagaimana situasi pasar, apakah dekat dengan tempat pengolahan atau memproduksi
ataupun dekat dengan bahan baku yang kita butuhkan. Nah, itu adalah sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah administrasi dan pemasaran. Di dalam dunia pemasaran dikenal dengan 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Kalau produk itu berkaitan dengan apa sih jenisnya yang akan kita buat, bahannya dari apa, warnanya seperti apa, kemasannya seperti apa. Kemudian place atau tempat, berkaitan dengan tempat di mana akan kita buat produk ini, di mana, apakah dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan baku. Kemudian price, harga, bagaimana harga ini kita tentukan sesuai dengan proses dan bahan baku supaya tidak kita rugi dan mendapatkan sedikit keuntungan. Ya, kemudian promotion, bagaimana promosi atau penawaran terhadap pasar dalam menawarkan produk yang akan kita jual. Ya, kemudian ada beberapa cara pemasaran yang diterapkan yang selama ini kita ketahui. Pertama dengan mulut ke mulut, kadang tanpa iklan ataupun tanpa yang kita sebarkan, dengan mulut ke mulut pun itu salah satu adalah cara pemasaran. Selanjutnya itu sosial media. Pada zaman digital ini dengan mudah kita bisa memasarkan, mempromosikan barang benda yang kita ingin jual. Salah satu dengan media sosial lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram dan sebagainya. Kemudian online shop yang kita ketahui banyak ya, apalagi pada zaman Covid ini kita tidak bisa keluar. Nah, dengan adanya online shop ini kita dimudahkan menjual ataupun membeli lewat online shop ya. Nah, kemudian adanya bazar dan pameran. Ya, dengan bazar dan pameran kita bisa memasarkan produk yang akan kita jual di event-event yang dibuka ya. Kemudian yang selanjutnya itu penawaran khusus. Dengan pemasaran ataupun penjualan, kadang kita suka ada penawaran khusus sebuah produk dengan beli satu dapat satu, ataupun dapat diskon, ataupun gratis ongkir dan sebagainya. Itu merupakan salah satu pemasaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di kita. Nah, itu adalah administrasi dan pemasaran. Oke, selanjutnya komponen perencanaan usaha. Apa saja sih komponen-komponen dalam perencanaan usaha? Yang pertama itu deskripsi perusahaan, yaitu menjelaskan tentang perusahaannya seperti apa, visi misi, tujuan, jenis usaha, pokoknya menjelaskan tentang profil perusahaan tersebut. Kemudian analisis pasar, yaitu berkaitan dengan riset pasar, mendeskripsikan lingkungan usaha, target pemasaran, peluang pasar, dan rencana pemasaran. Kemudian aspek produksi, yaitu menjelaskan mengenai lokasi tempat produksi, fasilitas dan peralatan produksi, kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, alur proses produksi, dan biaya produksi. Dan aspek yang terakhir adalah aspek keuangan, yaitu aspek keuangan berisi analisis keuangan, sumber pembiayaan, dan proyeksi laba rugi. Nah, yang terakhir adalah usaha atau perencanaan usaha kerajinan ini, yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Sebelum sebuah produk kerajinan sampai pada konsumen, tentu ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu mengenai tahapan perencanaan. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Bagaimana perencanaan yang kita susun, kemudian pelaksanaan bagaimana, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Mohon disimak. Kalau ada hal yang penting boleh dicatat. Untuk tugas nanti Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.